Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kecomania, kita berjumpa lagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dan mengulas lagi tentang ciri-ciri kacer yang sedang mengalami over emosi pada saat di gantangan. Ingat, ini pada saat di gantangan, bukan pada saat di trek di rumah. Di sini saya akan memperjelas lagi dan sedikit memberikan gambaran perbedaan kacer yang sedang mengalami over emosi dengan kacer yang sedang mengalami birahi tinggi pada saat di gantangan. Karena ini perbedaannya sangat jauh sekali. Jadi untuk kalian yang penasaran dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman kacernya sedang mengalami over emosi juga, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Oke Sobat Kicomania, jadi kemarin ada yang request untuk saya buatkan konten lagi tentang penunjukan kacer yang over emosi saat di gantangan. Karena masih banyak yang salah vonis, dikira penunjukan seperti itu adalah OB atau birahi tinggi. Di sini saya akan perjelas lagi agar teman-teman bisa paham dan bisa membedakan penunjukan kacer over emosi atau birahi tinggi saat di gantangan. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ada baiknya teman-teman juga harus paham apa itu over emosi. Jadi kacer over emosi itu adalah penunjukan kacer pada saat di gantangan penuh dengan kemarahan yang over, yang tidak terkontrol, dan dampaknya si kacer main lasak, nerkam, ngelantai, dan galak. Walaupun kacernya mbagong, tapi mbagongnya saat digantang itu galak, ngejar sebelahnya sambil bunyi ter. Mau mbagong karena nggak punya power. Kalau punya power pasti nggak bagong seperti kacer yang ada di video ini. Main gelisah, nggak tenang, tapi full menyerang sambil muntah materi. Kalau kacer OB atau birahi tinggi, penunjukannya beda lagi. Penunjukannya saat di gantangan terkesan nggak ngotot, banyak kacerannya, terkesan juga nggak galak. Kadang gak mau kerja sama sekali saat kehilangan jiwa fighternya, dimana kehilangan emosinya. Yang namanya birahi secara logika gak mungkin galak, tetapi rayuan yang muncul ke lawan jenisnya. Kacer birahi tinggi juga mau mbagong, tetapi mbagongnya seperti kacer oon, biasanya sambil mangap bagongnya. Untuk kacer birahi tinggi sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi silahkan teman-teman bisa cek videonya agar teman-teman juga bisa lebih paham untuk membedakannya. Oh ya, untuk memvonis penunjukan kacer over emosi ini jangan pada saat di trek, tetapi patokan memantaunya itu saat di gantangan, saat kacer dilombakan. Karena hasilnya akan beda saat di trek dengan digantang dengan banyak kacer. Jadi hasil sebenarnya penunjukan kacer over emosi maupun over birahi tetap di gantangan. Jadi coba perhatikan baik-baik penunjukan kacer kondisi over emosi saat di gantangan itu, contohnya seperti kacer yang ada di video ini. Main gak tenang, nerkam, atau ngeruji, respon full menyerang sambil muntah materi. Lalu teman-teman juga harus tahu kenapa kacer yang ada di video ini bisa main seperti itu. Penyebabnya pasti karena kondisi suhu tubuh si kacer lagi tinggi, salah di rawatan,
Biasanya rawatan sebelumnya si kacer mengalami over penjemuran. Si kacer dijemur tiap hari tanpa memperhatikan kebutuhannya. Padahal kebutuhan kacer ini sebenarnya nggak perlu dijemur tiap hari pun bisa main enak. Ini biasanya sering terjadi pada kacer yang mempunyai basic fighter tinggi atau bisa disebut dengan tipe panas. Lalu pertanyaannya, apa mungkin bisa terjadi juga pada kacer fighter rendah atau kacer tipe dingin? Jawabannya jelas bisa. Tetap sama penyebabnya karena si kacer terlalu dipaksa jemur tiap hari, tidak imbang dengan kebutuhan mandi dan istirahatnya. Tidak sesuai dengan kebutuhan si kacernya ini. Jadi maksud saya, teman-teman sudah harus memulai dibuang mindset tentang rawatan settingan kacer itu harus dijemur. Karena sebenarnya untuk setting rawatan kacer itu nggak selalu harus dijemur kuat tiap hari. Karena ada karakter yang emang nggak bisa dijemur tiap hari. Bahkan ada karakter kacer yang benar-benar nggak bisa dijemur. Kalau dijemur makin jelek hasilnya. Oke, untuk solusi kacer yang ada di video ini, dan jika teman-teman juga mempunyai pengalaman kacernya main nggak tenang seperti kacer yang ada di video ini, rawatannya ditekankan untuk meredam emosi si kacer, tentunya dengan rawatan panas. Terapkan yang standar aja dulu. Penerapan yang pertama, tentu perhatikan dulu kebutuhan mandinya. Karena mandi di sini fungsinya untuk meredam emosi si kacer. Jadi bisa dicoba mandikan tiap sore tanpa jemur dulu. Dan untuk extra fooding harian, pakai satu jenis EF dulu, misalkan jangkrik saja. Tapi minim saja, misal 3 pagi 3 sore tanpa kroto dulu hariannya. Karena untuk teman-teman yang belum paham tipe kacernya, nggak akan khawatir kebablasan terlalu naik birahinya. Karena kalau sampai terlalu naik birahinya, nanti bikin masalah baru, bikin dasmet atau bikin tambah pusing. Jadi cukup satu extra fooding saja, misal jangkrik 3 pagi 3 sore. Harian full krodong longgar atau sleting krodong dibuka. Harapannya agar sirkulasi udara di dalam sangkar tetap bagus dan kondisikan di ruangan sejuk dan nyaman. Amati perubahannya selama kurang lebih 2-3 minggu. Jika hasilnya positif, misal sudah ada tanda yang tadinya kacernya gacor dor seharian, jadi berkurang kegacorannya, tetapi tetap responsif. Gampang konslet saat habis dimandikan sore. Lalu selanjutnya bisa dites kegantangan untuk evaluasi hasil rawatannya. Untuk persiapan menjelang lomba nggak usah ada penambahan apa-apa, jadi samakan saja seperti harian. Agar nanti tahu letak kesalahan rawatannya di mana. Hari H, pagi jangkrik tetap 3 ekor. Sebelum berangkat cukup berikan jangkrik 2 ekor lalu berangkat. Sesampainya di area lomba kurang lebih 4 atau 5 sesi sebelum gantang, mandikan si kacer. Setelah mandi berikan jangkrik 2 ekor plus kroto 1 sendok makan. 2 sesi menjelang gantang berikan jangkrik 1 ekor lagi. Dan jangan lupa krodong tangkringan karpet disemprot embun dan siap untuk digantangkan. Evaluasi hasilnya bagaimana? Jika hasilnya positif tapi kok masih sesekali ngeruji, selanjutnya untuk rawatan harian ditambah kroto
atau cacing tanah seminggu 2 kali saja. Dan untuk perawatan harian dan settingan lomba masih samakan dulu. Seperti itu sampai ketemu titik maksimal kerja si kacernya. Oke Sobat Kicomania, jadi itu tadi pembahasan tentang ciri-ciri kacer yang sedang mengalami over emosi pada saat di gantangan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Dan jika teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Tetapi jangan lupa tolong sertakan rawatan sebelumnya yang sudah teman-teman lakukan, agar saya lebih mudah untuk mengevaluasinya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua.